Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Tegar dengan NIM 210411351 kelas 3Q Informatika. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai TCP/IP yang biasa didengar di dalam jaringan komputer. Baiklah, langsung saja kita masuk pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian TCP/IP. TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol switch. TCP/IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. Yang kedua, keunggulan dari TCP/IP. Yang pertama, Open Protocol Standard, yaitu tersedia secara bebas dan dikembangkan independen terhadap komputer, hardware, ataupun sistem operasi manapun. Yang kedua, independen dari physical network hardware. Ini menyebabkan TCP/IP dapat mengintegrasikan bermacam network, baik melalui Ethernet, Token Ring, Dial-Up, X25 atau AX25, dan media transmisi fisik lainnya. Yang ketiga, skema penyelamatan yang umum menyebabkan device yang menggunakan TCP/IP dapat menghubungi 5 device lain di seluruh network, bahkan internet sekalipun. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dari TCP/IP. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu dapat dioperasikan, yang memungkinkan komunikasi lintas platform di antara jaringan yang heterogen. Yang kedua, ini adalah suite protokol terbuka. Itu tidak dapat dimiliki oleh lembaga tertentu dan karenanya dapat digunakan oleh individu atau organisasi manapun. Dan yang ketiga adalah arsitektur client server yang terukur. Hal ini memungkinkan jaringan untuk ditambahkan tanpa mengganggu layanan saat ini. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, sifatnya yang tidak umum. Jadi karena sifat yang tidak umum ini, jadi tidak akan mewakili tumpukan protokol apapun selain dari paket TCP/IP. Misalnya tidak dapat menjelaskan koneksi Bluetooth. Yang kedua, tidak secara jelas memisahkan konsep layanan antar muka dan protokol. Jadi tidak cocok untuk menggambarkan teknologi baru di jaringan baru. Dan yang ketiga yaitu tidak dapat membedakan antara tautan data dan lapisan fisik yang memiliki fungsi yang sangat berbeda. Lapisan data link harus memperhatikan transmisi frame. Di sisi lain, lapisan fisik harus meletakkan karakteristik fisik transmisi. Mode yang tepat harus memisahkan dua lapisan. Yang keempat, macam-macam layer pada TCP/IP. Yang pertama ada physical layer. Physical layer ini mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan hardware untuk membawa sinyal data transmisi. Dan yang kedua ada network access layer. Jadi layer ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. Yang ketiga ada internet layer. Internet layer ini adalah jantung dari TCP/IP dan protokol paling penting pada internet layer. Dan yang keempat ada transport layer. TCP menyediakan layanan pengiriman data handal dengan end-to-end deteksi dan koreksi kesalahan. Dan yang kelima yaitu application layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Yang kelima ada fungsi dari TCP/IP. Adapun fungsinya yang pertama yaitu melakukan pengiriman file yang terenskripsi. Yang kedua, melakukan remote login pada komputer lain walaupun pada jarak jauh sekalipun. Yang ketiga, mengirim dan menerima komputer mailing. Yang keempat, melakukan fitur network file system yang digunakan untuk sharing file seakan berkas tersebut merupakan milik pribadi dan komputernya.
Yang kelima, melakukan remote execution, yaitu perintah massal untuk menjalankan produk yang sama pada semua komputer yang tergabung dalam jaringan. Dan yang terakhir, melakukan fitur name server. Yang keenam, yaitu addressing. IP addressing yang berupa alamat logis yang terdiri atas 32 bit atau 4 oktet berukuran 8 bit, yang umumnya ditulis dalam format http://www.xxx.z dengan menggunakan subnet mask yang diasosiasikan dengannya. Sebuah alamat IP pun dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni Network Identifier atau NetID, yang dapat mengidentifikasikan jaringan lokal dalam sebuah internetwork. Dan yang kedua ada Host Identifier atau Host ID, yang dapat mengidentifikasikan host dalam jaringan tersebut. Sebagai contoh, alamat 205.116.008.0.4 yang dapat dibagi dengan menggunakan subnet mask, yaitu 255.255.255.000 ke dalam network ID 205.116.008.000 dan host ID-nya 44. Alamat IP ini merupakan kewajiban yang harus ditetapkan untuk sebuah host, yang dapat dilakukan secara manual, statis, atau menggunakan Dynamic Host Configuration Protocol atau biasa disingkat dengan DHCP, dinamis. Yang ketujuh ada pembagian kelas IP address. Adapun kelas yang pertama yaitu kelas A. Kelas ini merupakan IP address dengan jumlah yang sangat besar, sehingga biasanya digunakan untuk jaringan yang sangat besar dengan jumlah host yang sangat banyak. Yang kedua ada kelas B. Kelas B ini merupakan IP address dengan jumlah host yang sedang. Jumlah maksimal host berkisar 65.534 host, sehingga IP ini cocok untuk jaringan dengan jumlah host yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dan yang ketiga yaitu kelas C. Kelas C ini merupakan IP address dengan jumlah host yang sangat kecil, sehingga IP address ini digunakan untuk jaringan kecil seperti di persekolahan, di kantor-kantor maupun instansi perumahan. Dan yang terakhir ada subnet mask. Nilai subnet mask berfungsi untuk memanajemen jumlah host. Dengan subnet mask, router dapat menentukan bagian mana yang menunjukkan alamat jaringan atau network ID, dan bagian mana yang menunjukkan alamat host atau host ID. Format subnet mask terdiri dari 32 bit, yang setiap 8 bitnya dipisahkan dengan tanda titik atau dot. Pada subnet mask default, bit yang menunjukkan alamat jaringan diisi dengan biner 1 semua, sedang bit yang menunjukkan alamat host diisi dengan biner 0 semua. Terima kasih. Mungkin saja yang saya dapat sampaikan sedikit mengenai TCP/IP. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.